meminta tolong, ingin bertanya. Vlog perjalanan umroh episode 2. Assalamualaikum. Saat ini aku dan teman-teman rombongan jamaah umroh tiba di Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Di sini kami akan mengambil niat mikot umroh sebelum akhirnya pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah di Tanah Suci. Mikot adalah tempat dan waktu yang ditentukan untuk memulai ibadah haji atau umroh berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jadi niat umroh atau haji nggak bisa dilakukan di sembarang tempat karena ada batas waktu dan titik-titik batas geografis yang telah ditentukan. Nah, karena jamaah umroh datang dari seluruh dunia, titik mikot tiap negara bisa berbeda-beda karena berkaitan dengan letak geografis negara dan posisi dari mana jamaah datang. Pada zaman Nabi, Bandara Jeddah tidak ada sehingga tidak pernah disebutkan di hadis. Namun, seiring berjalannya waktu, MUI dan sebagian ulama memutuskan bahwa Bandara Jeddah ditetapkan sebagai salah satu titik mikot khususnya bagi jamaah asal Indonesia. Awalnya, kami para jamaah pria berencana mengganti kain ihram di dalam toilet bandara. Namun, lantaran dilarang oleh petugas bandara, akhirnya kami memutuskan untuk menggantinya di luar dekat tempat parkir bis. Setelah semua jamaah siap, kami lalu berangkat ke Mekah dengan menggunakan bis. Perjalanan dari Jeddah ke Mekah kurang lebih memakan waktu sekitar 3 jam. Di sini kami bertemu dengan Ustaz Jibril yang akan menjadi mutawif kami selama 9 hari ke depan. Di dalam bis, kami dibimbing oleh Ustaz Jibril dalam mengucapkan niat umroh. Bunyinya, nawaitul umrota wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, labbaika Allahumma umrotan. Tak lupa, kami juga bertalbiyah selama perjalanan. 10 jam ya. Nyaman insya Allah? Di pesawat nyaman? Aman insya Allah? Bisa tidur Pak? Setelah niat diucapkan, kami tidak boleh melanggar larangan ihram, mulai dari berhubungan badan, memburu binatang, memotong kuku, mencukur rambut atau bulu, memakai wewangian, memakai pakaian berjahit bagi jamaah pria, menutup kepala atau wajah, dan melakukan akad nikah. Ini kami ingin sampaikan, kami ingin ingatkan lagi, mungkin telah disampaikan ketika manasik di Indonesia. Kami sampaikan beberapa larangan-larangan. Nah, jadi ada larangan-larangan yang tidak boleh kita langgar, ya kita laksanakan atau kita langgar larangan tersebut sampai nanti kita sudah bertahallul. Seperti itu. Apa aja larangan-larangannya? Ya, kita jangan menggunakan wewangian seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Kalau yang nyimpan sekarang biasanya yang perempuan, yang kakak-kakak ya, yang ibu-ibu. Ada yang ingin ditanyakan perihal larangan-larangan ihram? Apa? Seperti itu Bapak Ibu ya. Sampai nanti kita setelah melaksanakan semua rukun umrah ini, insya Allah. Ya, baik. Jika ada jamaah yang melanggar larangan ihram, maka jamaah wajib membayar dam atau denda yang bentuknya tergantung jenis pelanggarannya. Ya. Syarikalak. Labbaik Allahumma labbaik. Sambil melakukan perjalanan menuju Mekah, kami makan siang terlebih dahulu di dalam bis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semoga dengan doa tersebut ya Bapak Ibu sekalian kita berdoa, kita
kita memasuki tanah haram ini, tanah yang Allah berkahi, tanah yang Allah pilih, ya, tanah yang suci ini, ya, faharrim lahu mana, semoga Allah haramkan juga, ya, kulit kita atau badan kita ini dari api neraka. Ya, Allah haramkan api neraka untuk menyentuh, ya, semua anggota tubuh kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Dan semoga kita dimasukkan kepada aulianya Allah dan orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ya, salat ba'diyah. Pokoknya maksimalkan beberapa hari ini, ya, kita maksimalkan untuk menggapai pahala sebanyak-banyaknya, dan kita maksimalkan untuk beristighfar. Insyaallah kita sudah beberapa menit lagi ini sudah di Syarif Sitin, ya, masalahnya sudah dekat, ya, dipersiapkan juga mentalnya. Nanti insyaallah sofah dulu, yang hotelnya di sofah dulu yang akan turun, kemudian jalurnya baru ke Maisan Al-Maqam, ya, sofah dulu baru Maisan Al-Maqam, seperti itu insyaallah. Kami ingatkan juga kembali untuk larangan-larangan ihramnya. Jangan lupa nanti ketika di hotel, ya, sabun, kalau misalkan mau cuci jangan pakai sabun, kalau pakai cuci tangan, ya. Kemudian atau hand sanitizer-nya juga disembunyikan dulu, atau tisu basahnya juga, ya, jangan sampai lupa. Andai kata lupa, ya, nanti kabarkan saja ke kami, ya, jangan takut dan jangan malu, ya, insya Allah ada jalan keluarnya, seperti itu. Baik, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alat bantu dengar yang kemarin kita bagikan di ini nanti bisa diambil dulu di koper di hotel. Nanti setelah lengkap semuanya baru kita bisa jalan ke masjid, ya. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 3,5 jam, alhamdulillah akhirnya kami tiba di kota Mekah Al-Mukarramah. Di sini, sebagian jamaah ada yang menginap di Maisan Al-Maqam, ada pula yang menginap di Hotel Sofwah. Kami beristirahat selama setengah jam, kemudian pergi menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umroh. Lantaran jaraknya dekat, kami pergi ke sana dengan berjalan kaki. Suhu di Mekah hari ini mencapai 43 derajat Celcius. Cuacanya panas banget. Belum lagi tingkat kelembapannya rendah membuat bibir terasa kering. Masya Allah, meskipun cuacanya ekstrim, hal itu tidak menghalangi semangat kami dalam menjalankan ibadah. Saking panasnya, cahaya matahari di sini terasa silau sehingga kita bakal kesulitan saat melihat. Jadi kalau teman-teman berencana umroh terutama pada musim panas, pastikan untuk pakai kacamata hitam ya. Yang menarik, di sekitar jalan dari hotel menuju Masjidil Haram, kita bakal menemukan banyak pedagang kaki lima berjejer seperti ini. Mereka ini jualannya macam-macam. Ada gantungan kunci, sajadah, hingga henna. Kalau dilihat dari fisiknya, kebanyakan pedagang ini berasal dari Afrika.
Ini Safwah ya. Setibanya di Masjidil Haram, kami sholat asar berjamaah terlebih dahulu, kemudian melanjutkannya dengan melaksanakan ibadah umroh. Pertama kali melihat Ka'bah, perasaanku campur aduk. Aku merasa merinding dan bersyukur, tapi di sisi lain, aku juga merasa haru dan bahagia karena nggak nyangka bahwa alhamdulillah aku bisa memenuhi panggilannya untuk datang ke sini. Rangkaian ibadah umroh setelah niat adalah tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian diikuti dengan sholat sunnah tawaf 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Karena fokus ibadah, aku hanya mengabadikan momen setelah tawafnya selesai. Berikutnya adalah sa'i alias berjalan kaki atau lari-lari kecil di antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Selama sa'i, kami dipandu oleh Ustaz Jibril dalam membacakan berbagai doa. Saat melintasi area yang ditandai lampu hijau seperti ini, jamaah pria disunahkan untuk berlari-lari kecil sembari membaca doa. Sementara jamaah wanita cukup berjalan biasa saja. Oh iya, kalau merasa capek atau haus, kita boleh istirahat sejenak dan minum air zam-zam yang disediakan di sini. Setelah sa'i sebanyak 7 kali, kini giliran tahalul. Tahalul sendiri adalah kegiatan mencukur atau memotong sebagian rambut yang menandai selesainya rangkaian ibadah umroh. Alhamdulillah, dengan dilaksanakannya rangkaian ini, maka lengkap sudah pelaksanaan ibadah umroh yang kami lakukan. Mudah-mudahan kami menjadi jamaah umroh yang mabrur sepulangnya dari Tanah Suci. Sekarang kami bersiap-siap untuk kembali ke hotel masing-masing. Tapi sebelum itu, kami pun berfoto bersama. Untuk dokumentasi pribadi, aku pun juga foto sendirian di sini. Tahalul itu hanya menggunting sebagian rambut saja. Namun bagi yang ingin dibotakin, di sini juga tersedia but potong rambut secara gratis.
Beginilah suasana Masjidil Haram pada malam hari. Buka 24 jam, masjid terbesar di dunia ini selalu ramai dipadati para jamaah umroh atau haji dari seluruh dunia. Setelah berjalan kaki selama beberapa menit, akhirnya kami tiba di hotel. Dengan tibanya kami di sini, maka berakhir pula vlog perjalanan umroh episode 2. Sekian cerita hari ini. Semoga bermanfaat dan silakan di-subscribe.